Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah Bayesian Statistics. Apa itu Bayesian Statistics? Bayesian Statistics adalah penerapan dari teorema Bayes atau Bayes Rule di dalam statistika atau ilmu statistik. Ya, tentu pertama-tama untuk memahami Bayesian Statistics kita perlu tahu dulu ya apa itu Bayesian atau apa itu teorema Bayes. Oke. Untuk memahami dari teorema Bayes, untuk memahami Bayesian ini, maka eh, kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Katakanlah di suatu malam yang gelap, ya, sehingga tidak jelas apa yang terlihat, ya. Ada dua orang ya, sedang bercakap-cakap. Kemudian tiba-tiba di atas mereka melesat terbang suatu binatang terbang, ya. Sehingga terjadilah percakapan sebagai berikut. Si pria berbaju merah mengatakan itu pasti kelelawar. Sedangkan si baju putih ya, mengatakan terlalu gelap, saya gak yakin kalau itu kelelawar. Ya, karena si baju putih ini merasa binatangnya nggak kelihatan, sehingga dia nggak bisa meyakinkan kalau itu kelelawar, ya, karena terlalu gelap. Oke, sehingga di sini kalau memang di situ terlalu gelap sehingga binatangnya tidak terlihat, ya, kenapa si pria berbaju merah ini bisa dengan yakinnya mengatakan bahwa itu pasti kelelawar, ya, itu pasti kelelawar. Oke, si pria berbaju merah ini dia merasa pasti itu kelelawar, ya, karena dia sudah memiliki belief, dia sudah memiliki keyakinan atau informasi sebelumnya berdasarkan kebiasaan biasanya binatang yang terbang malam hari itu adalah ya kelelawar, ya. Sehingga meskipun dia hanya melihat bayangannya saja saat melesat seperti itu, maka dia bisa mengambil kesimpulan dengan yakin bahwa itu pasti cuma kelelawar. Sedangkan kalau si baju putih, karena dia hanya mengandalkan penglihatannya dia saja, dia tidak memiliki belief sebelumnya bahwa yang terbang itu apa, maka dia hanya mengandalkan dari evidence, dari bukti apa yang dia lihat. Karena merasa terlalu gelap, maka dia hanya bisa mengatakan, saya gak yakin itu kelelawar. Nah, si pria berbaju merah ini adalah prinsip Bayesian, menggunakan prinsip Bayesian, yaitu menggunakan suatu informasi tambahan ya untuk memperkuat evidence, ya, memperkuat apa yang sudah dia lihat, ya. Kayak dia lihat ada binatang terbang tidak jelas, maka dia gabungkan dengan belief dia, oh itu pasti kelelawar. Itulah prinsip Bayesian, ya. Sedangkan si pria baju putih, ya ini adalah prinsip kalau dalam statistik ini adalah prinsip dalam statistik frekuentis, ya. Dia hanya frekuentis itu adalah hanya mengandalkan pada bukti saat itu saja, ya. Nah, si pria baju merah ini dia mengandalkan belief, ya. Dia diperkuat oleh belief yang dia yakini. Nah, dalam Bayesian, belief yang dia yakini itu disebut sebagai prior, ya. Disebut sebagai prior. Prior ini memperkuat dari bukti yang dia miliki, sehingga dia bisa berani mengambil kesimpulan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita bahas dulu mengenai Bayes rule atau teorema Bayesnya itu sendiri. Oke, ini adalah teorema Bayes yang sangat terkenal, ya. Teorema Bayes yang sangat terkenal yaitu peluang dari suatu kejadian A given B itu adalah sama dengan peluang kejadian B given A dikali peluang A dibagi peluang B. Oke, ini adalah suatu persamaan yang simpel sebetulnya, ya. Tapi ternyata ini sangat powerful, ya, khususnya nanti di statistik. Oke, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana persamaan ini berasal, ya. Kita lihat ilustrasi ya. Katakanlah kita punya dua himpunan kejadian,
Ya, ada himpunan kejadian A dan ada himpunan kejadian B. Ya. A memuat event-event kejadian A, B memuat event-event kejadian B di dalam ruang semesta tersebut. Sehingga banyaknya kejadian A adalah NA dan banyaknya kejadian B adalah NB. Ya. Sehingga peluang kejadian A secara independen itu adalah NA dibagi NA union B. Dan peluang kejadian B secara independen juga adalah NB dibagi NA union B tentunya. Nah, tapi bagaimana jika B terjadi lebih dulu? Ya, apa yang terjadi pada A? Bagaimana peluang A? Ya, bagaimana peluang A terjadi jika B terjadi lebih dulu? Nah, jika B terjadi lebih dulu, maka semua event A yang ada di luar B menjadi tidak mungkin terjadi. Kejadian A yang mungkin terjadi hanyalah kejadian yang akan berada di wilayah irisan sini. Ya, karena syaratnya adalah B sudah terjadi. Ya, sehingga A yang mungkin terjadi hanyalah tinggal yang ini, yang berada di wilayah irisan. Sehingga peluang kejadian A dengan syarat B terjadi lebih dulu atau A given B itu adalah sama dengan jumlah A irisan B dibagi jumlah B. Ya. Itu adalah ini peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terlebih dulu. Ya. Nah, di sini kalau misal bagian atas pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan jumlah A union B atau NA union B, maka peluang A given B menjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Ya, seperti ini. Berarti analog dengan sebaliknya. Bagaimana jika A yang terjadi lebih dulu? Jika terjadi lebih dulu, bagaimana peluang B-nya? Ya, tentu sama. Jika A terjadi lebih dulu, maka semua B yang ada di luar A menjadi tidak mungkin. Sehingga peluang B given A menjadi NA irisan B dibagi NA, atau bisa juga menjadi peluang A irisan B dibagi peluang A. Ya. Oke, berarti dari kedua persamaan tersebut kita punya peluang A irisan B itu adalah bisa jadi peluang A given B kali peluang B, atau peluang A irisan B itu adalah sama dengan peluang B given A dikali peluang A. Sehingga kita gabungkan kedua persamaan tersebut menjadi peluang A given B kali peluang B sama dengan peluang B given A dikali peluang A. Sehingga peluang A given B itu adalah sama dengan peluang B given A dikali peluang A dibagi peluang B. Maka inilah Bayes rule. Nah, sekarang bagaimana Bayes rule untuk statistik? Ya. Oke, misal theta adalah parameter dan X adalah data observasi, maka menurut teorema Bayes berlaku sebagai berikut, yaitu peluang hipotesis, ya, hipotesis terhadap parameter tentu, ya, peluang hipotesis dengan syarat data yang sudah terjadi itu adalah sama dengan peluang data yang terjadi dengan syarat hipotesis tertentu dikali peluang hipotesis dibagi peluang data. Ya. Nah, di sini peluang hipotesis given data itu adalah distribusi posterior sebetulnya. Ya. Kemudian peluang data given hipotesis itu adalah likelihood, ya. Likelihood berdasarkan data observasi tentunya, ya. Dan peluang hipotesis adalah peluang prior kita terhadap parameter. Ya, hipotesis kita terhadap parameter tanpa melihat data, ya. Tanpa melihat data. Jadi, keyakinan kita terhadap parameter, datanya terserah bagaimana, kita punya keyakinan, oh, parameter kita harusnya seperti ini. Ya. Belief kita, ya, keyakinan kita. Sedangkan likelihood ini adalah ya berdasarkan data observasi. Jadi,
kalau misal seandainya parameter kita atau kita hipotesiskan parameter kita segini, maka ternyata hasil observasi kita dapat data ini. Maka peluang terjadinya data seperti ini itu berapa? Itu adalah likelihood, ya, likelihoodnya, ya, kemungkinannya, ya, kemungkinannya. Nah, sedangkan distribusi posterior itu adalah pada distribusi posterior itu sebenarnya kita adalah memperbaharui belief kita, memperbaharui keyakinan kita pada prior, ya. Sehingga di sini parameter kita yang sebelumnya kita yakini adalah ada di prior, maka setelah kita tambahkan informasi dari likelihood, maka kita akan memperbaharui keyakinan kita terhadap parameter sehingga menjadi distribusi posterior. Sehingga di sini distribusi posterior diperoleh dari dua sumber, yaitu distribusi prior dan dari data observasi atau dari likelihood-nya. Nah, kita perhatikan tadi ya, f theta x sama dengan f theta given x sama dengan fx given theta dikali f theta dibagi fx, ya. Oke. Kita lihat di sini, distribusi posterior itu adalah sama dengan distribusi likelihood dikali distribusi prior dibagi distribusi dari x, dari data. Nah, tapi kita perhatikan ya, si denominator fx ini tidak bergantung pada theta, sedangkan si distribusi posterior itu adalah distribusi theta kan, sehingga si distribusi x itu adalah konstan, ya, adalah konstan. Sehingga di sini menjadi bisa kita anggap distribusi posterior sama dengan konstan dikali likelihood dikali distribusi prior. Nah, karena fx ini adalah konstan, maka kita bisa nyatakan bahwa distribusi posterior itu akan ekivalen dengan distribusi likelihood dikali distribusi prior, ya. Jadi akan ekivalen dari likelihood dikali distribusi prior, ya. Jadi dia pasti akan satu distribusi, ya. Distribusi posterior pasti akan satu distribusi dengan hasil perkalian likelihood dengan distribusi prior, ya. Nah, sekarang apa bedanya cara pandang dari Bayesian dengan frekuentis, ya, terhadap parameter ini? Ya, yang pertama adalah dalam frekuentis, parameter adalah konstan dan nilainya tidak diketahui biasanya, ya. Sehingga kalau kita ambil satu data, ya, data observasi, kita ambil sampel observasi, maka di sini kita akan punya distribusi dari X di sini. Kemudian kita akan punya X bar. Ya, kita akan punya X bar. Di mana X bar ini kita akan lihat bagaimanakah dia jarak dengan mu. Ya. Mu-nya ini adalah konstan. Ya, suatu titik yang tidak diketahui. Nah, sedangkan dalam Bayesian, parameter bukanlah konstanta, tapi merupakan suatu random variabel. Ya. Oke, katakanlah ini adalah distribusi dari observasi, likelihood, ya. Kemudian kita sendiri sudah punya belief, ya. Ini adalah belief kita. Maka distribusi parameter kita akan merupakan berbentuk suatu distribusi, ya. Suatu distribusi, ya, yaitu dalam bentuk distribusi posterior, ya. Nah, ini adalah distribusi dari parameter, ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi dalam Bayesian parameter bukanlah konstanta, tapi merupakan suatu random variabel. Kemudian perbedaan yang kedua adalah interpretasi dari confidence interval lah jadinya, ya. Oke. Dalam frekuentis, ya, confidence interval, ya, untuk menginterpretasikan confidence interval, kita harus memahami konsep dari distribusi sampling, ya. Kalau kita mengatakan bahwa peluang
mu berada pada interval A sampai B itu adalah sama dengan 0,95, ya. Apa artinya di dalam frekuentis, ya? Oke, dalam frekuentis, probabilitas diinterpretasikan sebagai frekuensi relatif jangka panjang, ya. Kualitas statistik dinilai dengan mengulang percobaan sebanyak mungkin. Sehingga ketika dikatakan peluang A, peluang mu berada di antara A sampai B, ya, kita tahu tadi mu itu sebetulnya adalah suatu konstanta kalau dalam frekuentis, tapi nilainya tidak diketahui. Karena nilai tidak diketahui, maka mu ini kita estimasi. Nah, estimator dari mu di dalam frekuentis itu adalah expected dari X bar, ya. Jadi sebetulnya apa itu expected X bar? Expected X bar itu adalah kalau kita bangkitkan sampel hanya satu kali, kita akan menghasilkan satu buah X bar, ya, satu buah X bar. Tapi, ya, untuk mendapatkan expected X bar ini, maka berarti kita harus membangkitkan banyak sampel, ya, berulang-ulang, sehingga kita dapat X bar per 1, X bar 2, X bar 3, sampai dengan, ya, kalau kita bangkitkan seluruh all possible sample, ya, akan ada sebanyak N kombinasi N kecil, ya, sampel. Nah, X bar tersebut, kalau kita gambarkan densitasnya, maka dia akan mendistribusi normal seperti ini. Ya, akan mendistribusi normal seperti ini. Sehingga X bar ini akan punya distribusi seperti ini, dan rata-rata dari X bar tersebut adalah ya si expected X bar ini. Sehingga disinilah expected X bar inilah baru kita anggap ini adalah sebagai mu, ya, penduga dari mu, ya. Sehingga di sini kita kan nggak mungkin mengambil all possible sample tersebut, ya. Kualitas statistik kan berarti kualitas statistik dinilai dengan mengulang percobaan sebanyak mungkin. Tapi kan kita tidak mungkin, ya. Pada realitanya kita hanya mengambil sampel satu kali. Kita tidak bisa mengambil sampel berulang-ulang, tidak efisien dari sisi biaya, ya. Nah, sehingga dalam frekuentis, ya, mereka mengandalkan teorema central limit theorem dan hukum bilangan besar atau law of large number. Sehingga syaratnya adalah bagaimana untuk bisa mendekati expected X bar, yaitu dengan mengambil sampel yang berukuran relatif besar, ya. Nah, sehingga di sini diasumsikan dengan menggunakan teorema tersebut, ya. Nah, sehingga di sini kita jelas ya bahwa kualitas statistik pada frekuentis dinilai dengan mengulang percobaan sebanyak mungkin. Atau ya berarti kita mau nggak mau menggunakan teorema hukum bilangan besar tadi, ya. Nah, sedangkan dalam Bayesian, probabilitas diinterpretasikan sebagai frekuensi relatif jangka panjang. Maksudnya Bayesian bukanlah tidak diinterpretasikan sebagai frekuensi relatif jangka panjang, bukan, ya. Maaf, ini sedikit keliru di sini, ya. Nah, untuk Bayesian, confidence interval, atau kalau dalam Bayesian namanya bukan confidence interval, tapi adalah credible, ya, credible interval, ya. Nah, dalam Bayesian, jika kita mengatakan bagaimanakah peluang mu antara A sampai dengan B, maka dalam Bayesian ini adalah artinya benar-benar apakah si parameter mu tersebut di antara A dan B. Jadi kita benar-benar bicara parameternya, bukan bicara distribusi sampling, ya, tidak seperti si frekuentis tadi, ya. Sehingga benar-benar bahwa confidence interval pada Bayesian adalah yang memang ditujukan untuk menginterpretasikan si parameternya, ya. Karena tadi parameter adalah merupakan random variable. Jadi kalau untuk Bayesian itu adalah kualitasnya ya langsung hanya cukup satu kali, ya, hanya perlu sampel satu kali, ya, tidak seperti tadi di frekuentis. Nah, dalam Bayesian kata kuncinya adalah prior, tadi sudah dijelaskan, ya. Nah,
Distribusi yang merepresentasikan keinginan kita tentang parameter ini yang disebut distribusi prior. Ya. Prior tersebut adalah belief. Belief ini adalah sifatnya dinamis. Sehingga di sini nanti prior ini ketika kita gabungkan dengan evidence atau likelihood, maka akan kita dapatkan distribusi posterior. Nah, distribusi posterior ini, kelak dia akan mengupdate keyakinan kita terhadap parameter. Sehingga sebetulnya adalah dalam Bayesian ini ada suatu siklus ya. Jadi kita punya belief, kemudian kita kumpulkan observasi, kita punya evidence, maka kita akan lihat belief kita terhadap parameter menjadi berubah menjadi posterior. Maka posterior ini kelak akan menjadi prior bagi penelitian selanjutnya. Seperti itu. Nah, prior bisa ditentukan dari informasi sebelumnya, misal penelitian lain sebelumnya. Ya. Prior bisa dijelaskan murni berdasarkan subjektif dari ahli di bidangnya. Kemudian, prior bisa diinterpretasi dari prior itu adalah sebagai bentuk distribusi frekuensi, kemudian sebagai bentuk representasi normatif dan objektif pada suatu parameter yang lebih rasional untuk dipercayai, dan sebagai suatu representasi subjektivitas seseorang dalam memandang sebuah parameter menurut penilaiannya sendiri. Oke, sebagai bentuk distribusi frekuensi, ya tentu prior berarti adalah kita yakin parameter ini mengikuti distribusi tertentu. Katakanlah, kita yakin prior berdistribusi normal. Kita yakin prior adalah berdistribusi eksponensial dan sebagainya. Ya. Sedangkan kalau sebagai bentuk representasi normatif dan objektif, biasanya kita tidak begitu punya banyak informasi mengenai prior, sehingga kita berikan saja secara normatif. Contohnya apa? Contohnya dalam pelemparan dadu, ya. Dadu itu kan ada 6 sisi, 1 sampai 6. Karena kita tidak punya informasi dari pelemparan dadu sebelumnya, sehingga di sini kita bagaimana prior kita? Oke, kita anggap saja semua memiliki peluang yang sama. Prior kita adalah berarti muncul di angka 1 adalah 1/6, muncul di angka 2 adalah 1/6, sehingga prior kita adalah uniform semua, ya. Memiliki peluang yang sama semua secara normatif. Oke, sedangkan untuk yang ketiga sebagai suatu representasi subjektivitas seseorang, berarti ini adalah benar-benar subjektif dari si peneliti. Subjektif ini misal dalam arti bahwa berdasarkan dari keyakinan si peneliti, ya. Oke, misal katakanlah saya yakin bahwa parameter saya adalah nilainya antara 10 sampai 20. Itu adalah subjektif. Dalam pelemparan dadu ini saya yakin bahwa dadu ini nggak seimbang. Bahwa lebih berat di angka 6. Sehingga pasti angka 6 akan selalu di bawah. Sehingga yang di angka sebaliknya itu yang selalu di atas. Ya. Sehingga kita berikan bobot yang berbeda pada setiap sisi dadu tersebut. Itu adalah subjektif. Ya. Nah, sedangkan jenis-jenis prior sendiri itu bermacam-macam, ya. Ada yang membedakan prior berdasarkan atau terkait dengan pola model likelihood datanya, ada conjugate prior dan ada non-conjugate prior, ya. Jadi kalau conjugate prior itu adalah yang distribusinya kira-kira sebangun dengan likelihood-nya. Sedangkan ada juga proper prior dan improper prior. Ini adalah terkait pada pemberian pembobotan atau densitas di setiap titik, uniformly distributed atau tidak. Kemudian ada informatif dan non-informatif, yaitu jika dia dikaitkan dengan apakah sudah diketahui pola atau frekuensi distribusi dari datanya atau belum. Kemudian ada juga yang namanya pseudo prior, ya, pseudo prior, ya, ya prior harusnya bacanya, ya. Nah, conjugate prior. Ya, apa itu conjugate prior? Jika posterior distribution P theta given X memiliki distribusi probability yang berada dalam keluarga yang sama dengan distribusi probability priornya atau P theta, peluang theta, maka prior dan posterior tersebut disebut sebagai conjugate distribution atau distribusi conjugate. Dan si prior tersebut disebut sebagai conjugate prior. Contoh untuk Gaussian family. Ya. Gaussian family akan conjugate terhadap distribusi likelihood-nya sendiri. Yaitu jika fungsi likelihood-nya adalah Gaussian,
maka memilih Gaussian sebagai prior dari min, maka itu akan memastikan bahwa distribusi posteriornya juga akan Gaussian. Artinya, distribusi Gaussian adalah conjugate prior untuk likelihood yang juga Gaussian. Ya. Nah, conjugate prior itu adalah prior yang paling umum, paling sering digunakan. Kenapa? Karena conjugate prior ini adalah prior yang paling nyaman digunakan, paling mudah, convenient digunakan ya. Paling mudah karena secara teori juga paling masuk akal. Ya, seperti itu. Paling masuk akal dalam arti bahwa ya secara logis bisa diterima, seperti itu.